Melalui konten ini saya ingin menantang Bung Lubis dan juga TIJ. Ini serius saya katakan kepada Bang TIJ dan Bung Lubis. Ya mudah-mudahan sampai konten ini kepada beliau berdua ya. Sekaligus tanggapi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan netizen, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, gembira selalu, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat uzmah ila yaumil qiyamah, mendapatkan kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan, kemenangan fid dunya wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Melalui konten ini saya ingin menantang Bung Lubis dan juga TIJ tentang ungkapan-ungkapan yang kadung menyebar di media sosial yang diungkapkan oleh TIJ dan juga Bung Lubis tentang Habib Bahar. Apa jaminan bahwasanya yang dikatakan oleh Bung Lubis dan juga TIJ itu adalah benar? Sementara informasi-informasi yang begitu gencar di dalam video live-nya itu yang dilakukan oleh TIJ dan juga Bung Lubis, ya. Apa jaminan bahwasanya yang diungkapkan itu benar? Jika tidak benar, apakah tidak berpikir bahwasanya yang telah dilakukan itu sama saja memfitnah, menuduh zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan jika pun benar, apa fungsinya memaki Habib Bahar? Ya, jangankan Habib Bahar yang statusnya adalah zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memaki person seorang pun yang bukan keturunan Nabi, kita katakan begitu ya, itu tidak boleh. Menyerang pribadi orang itu tidak boleh. Jadi begitu. Ini perlu saya utarakan agar netizen juga tidak terjebak pada kekisruhan-kekisruhan yang diciptakan oleh media-media, kekisruhan-kekisruhan yang diciptakan oleh konten kreator yang mungkin kurang kerjaan. Entah karena apa, atau entah karena semata-mata viewers, saya tidak tahu. Tapi kok serangan pribadi itu terus gencar dilakukan, yang sama sekali itu tidak menyehatkan bagi kesehatan manusia, tentu kesehatan akal yang saya maksud ya. Jadi begitu. Ya katakanlah sudah berjuang 10 juta. Apakah sebanding dengan ujaran-ujaran yang dilakukan yang gencar di media sosial yang dilakukan seperti itu? Apakah sebanding? Toh itu pun belum tentu tenang kebenarannya. Dari perspektif lain begini, kalau kita orang menyadari bahwasanya negara ini adalah negara hukum, jika kita menemukan sesuatu yang janggal yang berkaitan dengan hukum, itu hukum terbuka di mana-mana, Pak. Lapor pada tempatnya, bukan lapor kepada netizen yang pada akhirnya hanya akan menciptakan kekisruhan, kebencian, perpecahan, yang satu milih ono, yang satu milih ono. Jadi secara konstitusional negara kita ini memang negara hukum. Kalau ada sesuatu yang janggal, itu kita punya tempat untuk melapor. Begitu ya, begitu. Saya tidak bisa membayangkan, ini namanya cerita ya. Kadang-kadang orang cerita itu ada yang dilebih-lebihkan, ada yang dikurang-kurangi. Gitu ya. Itu sudah mafhumnya begitulah. Saya khawatir takut ada yang lebih-lebih yang diceritakan oleh Bung Lubis dan juga TIJ itu. Karena ya itu kan ceritanya hampir setiap hari ya di konten live-nya itu. Saya khawatir ada yang lebih-lebihkan, lalu kemudian netizen memaknai itu sebagai kebenaran. Bukankah itu maksudnya fitnah nantinya? Masuknya kepada fitnah nantinya. Menuduh orang melakukan sesuatu yang pada kenyataannya tidak melakukan. Yang pada kenyataannya tidak melakukannya. Karena itu sangat ngeri sekali. Tanpa disadari, konten-konten yang dilakukan oleh Bung Lubis, konten-konten yang dilakukan oleh TIJ ini adalah secara tidak langsung telah menggiring orang untuk melakukan ujaran kebencian, memecah belah seperti itu. Jadi sekali lagi, soal perspektif lain yang saya maksud di sini adalah tentang bahwasannya negara kita secara konstitusional adalah negara hukum. Jika kita merasa dirugikan oleh pihak-pihak tertentu yang itu masih berkaitan dengan hukum, ingat, secara konstitusi kita memiliki tempat untuk melapor sesuai dengan pada tempatnya. Bukan malah keluar-keluar ke netizen. Begitu ya, begitu. Apatah lagi ini sudah
menyangkut masalah marwah, masalah pribadi, masalah apa ya, person. Dan personalitas manusia itu tidak boleh diserang-serang, Pak. Siapapun, apatah lagi yang statusnya adalah zuriyah Rasulullah SAW. Ini malah secara tidak langsung menggiring orang untuk membenci turunan Rasulullah SAW. Nah, kita berbicara turunan, itu kita ingat teman-temannya, tidak boleh membenci turunan secara zatnya, secara manusianya, secara personnya, itu tidak boleh kita membencinya. Kalau kita merujuk ungkapan yang disampaikan oleh guru sekumpul, itu memang kita tidak boleh mengikuti Habib yang kita anggap itu tidak benar. Kita memiliki hak atas itu untuk tidak mengikuti. Sekali lagi catatannya, tidak boleh membenci Habib siapapun selagi dia memiliki turunan zuriyah Rasulullah SAW. Secara personalitas kita tidak boleh menghinanya, tidak boleh membencinya, tidak boleh memusuhinya. Di dalam hadis-hadis sudah sangat jelas betapa kecintaan Nabi Muhammad kepada turunannya. Ada satu hadis keterangan, ya, ini satu keterangan dalam hadis ini. Ketika Sayyidina Ali hendak melakukan poligami, ya, agama Islam tidak melarang poligami. Tapi Nabi Muhammad ini sebagai manusia yang memiliki sifat basyar, ya sama seperti kita lah. Pasti kita merasa sakit hati kalau orang terdekat kita, orang yang kita sayangi itu merasa tersakiti. Ketika Sayyidina Ali hendak poligami, Inna Ali bin Abi Thalib nakahun, hendak menikah, hendak berpoligami. Jadi Fatimah itu mau dipoligami sama Sayyidina Ali. Nabi Muhammad turun tangan, Pak, menyindir di khutbah secara langsung. Ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak rela Fatimah kemudian dipoligami oleh Sayyidina Ali. Kita jangan melihat ini dari hukum agamanya, ini dari hukum kemanusiaannya. Artinya apa? Di dalam Islam pun tidak melulu bicara hukum, tapi bicara cinta. Begitu. Kalau sudah berbicara cinta, apa fungsinya kita menyerang pribadi orang? Begitu ya, termasuk kita lah. Wa karramna bani Adam, semua kita ini turunan Nabi Adam harus dihormati, harus dicintai, harus saling asah, saling asih, saling asuh antara satu dengan yang lain, tidak boleh bermusuhan. Termasuk Bang Lubis ini sebagai manusia harus kita hormati. Tapi mengapa Bang Lubis sebagai orang yang harus dihormati harus mencaci orang lain yang bahkan itu adalah zuriyah Rasulullah SAW? Gitu ya, Bang TIJ, Bang Lubis. Ini serius saya katakan kepada Bang TIJ dan Bang Lubis. Ya mudah-mudahan sampai konten ini kepada beliau berdua ya. Sekaligus tanggapi saja begitu. Tidak boleh kita menyerang seseorang sampai pribadi berlebihan seperti itu ya. Sampai ke dalam ranah pribadi. Jadi begitu kira-kira, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Maaf apabila ada salah-salah kata. Ini di bulan Ramadan. Ingat jangan saling bermusuhan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma hdina hadas sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.